di 2023 ya data terakhir kita itu di angka 3.600 lembar batik. 3.600 Itu lembar rata-rata batik. ya per bulan seperti itu. Per bulan? Oh tidak per tahun. Jadi rata-rata per bulan itu 300 lembar. Oh oke. Tapi kita masih punya PR banyak karena kapasitas produksi kita itu di angka 600 lembar per bulan. Yang di ujung ini sebelah ini nih batik tulis. Kita kebetulan motifnya itu adalah tari sirih kuning. Karena Bekasi itu Betawi ya, nggak jauh-jauh walaupun Jawa Barat tapi budaya kita itu masih di Betawi. Nah ini adalah motif tari sirih kuning sama yang kita selaraskan dengan apa sih yang lagi tren sekarang. Nah ini kan pohon janda bolong lagi tren banget ya. Jadi kami adopsi ke batik seperti itu. Hai Arji Setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Maulida. Tentunya jumpa lagi bersama saya dalam podcastnya Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Seperti biasa di podcast Unjuk Bicara kali ini kita akan mengupas salah satu ownernya dari Telaga Batik yang memang ciri khas dari ataupun identik dari batiknya Bekasi ya. Biasanya kalau ngomongin batik itu kan identik dengan Pekalongan, Jawa Tengah. Ternyata di Jawa Barat ada loh Arji Setia. Di Bekasi yang terkenal kota industri, ternyata ada juga seniman-seniman yang lahir dan bahkan fantastis, dan ini menginspirasi banget RJ Setia bahwa batik Bekasi bisa mendunia. Kira-kira itulah tagline-nya dari Telaga Batik. Oleh karena itu mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, Ibu Komarunisa atau biasa kita sapa Ibu Runi. Assalamualaikum Bu Runi. Waalaikumsalam Teh Resti. Apa kabar Ibu Runi? Alhamdulillah luar biasa baik ya siang ini. Alhamdulillah. Jadi RJ Setia, Bu Runi ini sebelumnya itu ada kelas membatik ya di tempatnya di Telaga Asih ya Ibu ya? Telaga Murni. Di Telaga Murni. Nah kemudian setelah selesai kelasnya langsung meluncur ke sini di Hotel Harper by Aston Cikarang, di podcastnya Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Jadi kalau dilihat juga ini produknya dari Bu Runi yang dibawa langsung dari Telaga Batik ya Ibu ya. Nah jadi saya ucapkan terima kasih banget Ibu sudah mau meluangkan waktu habis belajar sama teman-teman lalu sharing-sharing di sini sama RJ Setia. Iya, terima kasih. Iya, Ibu kalau boleh tahu sudah sejak kapan menekuni di dunia batik? Kami Telaga Batik itu lahir di tahun 2017. Kebetulan waktu itu hasil dari program pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk waktu itu pemerintah itu ada keinginan untuk membuat kampung batik seperti itu. Jadi dari 250 peserta waktu itu yang diikut sertakan tuh yang berhasil cuma 2. Kami satu di Cikarang Barat, satunya lagi ada di Tambun Selatan. Nah, yang berhasil dari 250 itu dari pelatihan itu ya? Dari pelatihan itu kami berdua karena terus terang tidak mudah ya Teh Resti untuk membatik itu dengan basic saya sendiri. Saya asli Padang, di sana tidak ada batik dan pure kami saya sendiri harus benar-benar belajar apa sih batik itu yang sebenarnya, menggali semuanya karena waktu itu dari hasil pelatihan itu tidak maksimal. Ya guru besar saya sebenarnya adalah Google. Gali lagi, buka lagi, dan guru besar yang lainnya adalah kesalahan. Ya, dari kesalahan itu semuanya akhirnya sampailah kami di tahun 2024 seperti ini bisa bertahan sampai hari ini. Luar biasa ya, padahal pandemi sempat melanda ya. Ya betul, pandemi melanda sempat 2 tahun setelah berdiri berarti ya? Ya. 2017, 2019, 2020 ya waktu itu pandemi ya. Oke, sebelum kita mengulas jauh saya mau dari awal dulu nih. Oke lah, Ibu mulai tertarik dunia batik berarti kan berawal dari pelatihan tadi ya Bu ya. Yang basically orang Padang ya Arji Setia. Ya oke, terkenal jualan, mungkin terkenal berbisnis gitu ya. Tapi tertarik dalam dunia industri kreatif gitu ya. Yang produksi sendiri gitu ya. Ini kan juga challenge juga untuk diri sendiri. Nah, aku mau tanya juga, kenapa Ibu menginisiasi namanya Telaga Batik? Ini awalnya dari mana?
Oh. akhirnya terbentuk bisnis Telaga Batik ini gitu ya? Iya. Jadi setelah pelatihan itu kami berpikir harus bisa. Saya pikir kalau orang lain bisa, kami bisa. Coba terus dan berhasil. Akhirnya sampailah dirumuskan ini bisa kami jalankan dan ini bisa menjadi sebuah usaha. Di awal itu kami kelompok beberapa orang di perumahan Telaga Murni RW 16 Blok A itu. Nah, kenapa Telaga Batik? Awal sih bingung nyari nama apa ya yang keren, catching apa terdengar bagus gitu. Tapi akhirnya kami balik. Tujuan kami yang sebenarnya adalah pengen mengangkat daerah. Kebetulan perumahan saya itu di sebelah sini Telaga Murni, sebelah sini Telaga Sakinah, di sini Telaga Asri, Telaga Pesona, semua telaga. Iya. Jadi saya pikir kenapa harus cari yang jauh-jauh? Telaga Batik keren. Ternyata setelah kita dapat Telaga Batik dan didaftarkan mereknya, alhamdulillah sudah terdaftar sekarang Telaga Batik. Seperti itu. Jadi awalnya ngambil dari nama-nama daerah yang ada di sekitar kita seperti itu. Akhirnya Telaga Batik lah gitu ya. Iya, terbentuk. Telaga Batik. Oke, jadi Adik Setia sebelum kita bahas lagi aku mau memberikan informasi bahwa Bu Runi ini memang aktif banget ya. Ini ada CV-nya yang saya sudah dapati bahwa beliau itu pernah juga menjabat sebagai koordinator daerah UMKM Juara. Betul. Basically sebetulnya UMKM ya Bu ya? Iya, betul. Ya, UMKM. dunia koperasi UMKM Ya. ya kan. Itu kira-kira dari 2020 sampai hari ini ya, mulai dari pendampingan Trasbumi Kemenkopnya, kemudian pendampingan halalnya Ya. ya Bu ya. Kemudian pernah juga jadi tim juri program UMKM Kabupaten Bekasi. Ya. Makin berani. Waktu itu 2023 masih zamannya Pak PJ ya Bu ya? Iya, pasti. Yang pertama berarti ini ya, PJ yang pertama ya Bu ya? Di periode pertama? Periode kedua. Oh, periode kedua. Nah, jadi luar biasa sekali sebetulnya RJ Setia ya. Kalau kita lihat dari CV-nya, karena beliau fokus di dunia koperasi dan UMKM gitu. Tak heran ketika hari ini, oke, kalau kita lihat di CV-nya ya, pemirsa, Bu Runi itu memang aktif di dunia koperasi UMKM, makanya tak heran kalau kita lihat Telaga Batik hari ini sudah banyak menjelajahi di berbagai daerah ya Bu ya. Dan beliau juga sampai hari ini punya karyawan. Nah, saya tertarik nih, bagaimana sih Ibu memulai bisnis Telaga Batik ini yang tadi tagline-nya dari Bekasi untuk dunia gitu ya. Itu step by step-nya seperti apa Bu Runi? Ya. Jadi di awal tahun kita mulai belajar batik itu kan tidak mungkin hanya produksi ya. Saya juga berpikir ini harus dipasarkan. Dan memasarkan batik itu tidak mudah. Kalau produksi makanan setiap hari orang butuh. Betul. Batik 2 tahun 3 tahun belum tentu habis untuk satu orang ya. Jadi saya pikir PR yang besar. Di awal tahun pertama itu bekal dari saya sebagai pendamping UMKM juga, saya pikir ilmu itu bisa kami terapkan di sini gitu kan. Di tahun pertama saya berpikir saya harus karena waktu itu belum media online ini belum terlalu ya. Jadi masih saya berpikir ada 3 cara waktu itu. Pastinya pameran harus kita kuatkan. Terus saya berpikir saya harus masuk TV nih, gimana caranya untuk mempromosikannya gitu. Terus ketiga saya jelajah itu radio. Nah, alhamdulillah tuh di tahun pertama itu 3-tiganya kami dapat gitu. Jadi kami masuk ke televisi di kegiatan, terus kami beberapa kali juga talk show di radio, dan alhamdulillah juga pameran antar provinsi juga difasilitasi sama dinas pemerintah di tahun yang sama. Jadi itu awal tahun yang luar biasa. Terus saya coba bikin juga pola marketingnya. Ini harus seperti apa gitu. Nah, ini nih tips dari orang Padang juga nih. Gimana itu Bu? Jadi saya berpikir saya harus cari titik sasaran yang bisa membantu saya untuk mempromosikannya. Akhirnya di tahun 2020 tuh tanpa sengaja saya bersentuhan dengan anak Abang Po. Saya pikir Abang Po ini duta pariwisata ya. Dan kebetulan kami batik ini adalah tradisional Indonesia. Betul, sangat membutuhkan sekali link seperti itu. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun, 4 tahun kami bekerja sama promosi secara tidak langsung. Dalam artian di setiap kegiatan mereka selalu di tag Telaga Batik. Dan itu 4 tahun yang luar biasa membantu sampai akhirnya Telaga Batik sampai di sini seperti itu. Kami punya TikTok juga. TikTok Telaga Batik. Artinya digital marketing semuanya Ya, betul. Cuman untuk
masuk ke marketplace kami belum mampu karena persaingan dengan daerah-daerah kakak-kakak kita yang Yogyakarta, Solo itu terus terang agak sedikit berat karena di sana untuk tenaga kerja lebih murah. Kalau Bekasi sendiri kan UMR ya mungkin sudah tahu ya nomor 2 tertinggi seperti itu. Oke, jadi Arja Setia luar biasa sekali ya ternyata Bu Runi ini dalam mengembangkan bisnis telaga batik yang tadi kita tahu bahwa beliau ini sama sekali tidak punya kesenian, skill gitu ya, tapi ini proses yang dia belajar betul-betul men-challenge diri sendiri gitu, men-challenge diri sendiri gitu, luar biasa sekali. Permisi, silahkan Ibu. Ya. Kita ada banana dragon burst. Terima kasih. Sama ada satu lagi ice coklat buat kakaknya. Oke, terima kasih. Untuk sama-sama. Enak. Gimana Ibu rasanya? Enak, seger Luar jam biasa. segini. Terima kasih kembali. Ya, jadi memang Arja Setia kita lagi ada di Harper by Aston Cikarang. Jadi di sini ada best sellernya ini ya tadi. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang mau nikmati minuman best seller ini boleh langsung aja datang ke Hotel Harper by Aston Cikarang. Oke, Bu Runi enak banget ya? Enak. Oke. Bu Runi, karena tadi kita ngomongin masalah marketing, target pasaran, aku mau tanya juga sih, target marketing terbesar setiap tahunnya itu di Telaga Batik berapa? Bisa tembus berapa? Untuk saat ini sih di 2023 ya data terakhir kita itu di angka 3.600 lembar batik. 3.600 lembar Itu rata-rata batik? ya per bulan seperti itu. Per bulan? Oh tidak per tahun. Jadi rata-rata per bulan itu 300 lembar. Oh oke. Tapi kita masih punya PR banyak karena kapasitas produksi kita itu di angka 600 lembar per bulan. Oke. Kalau dalam produksi sendiri Bu, itu bisa menghabiskan berapa sih satu batik itu berapa hari gitu? Produksi. Kalau kita di Telaga Batik tuh ada ada batik tulis, ada batik cap. Kalau untuk batik tulis sendiri kita bisa satu lembar tuh mengerjakan 2 atau 3 hari. Ya, tapi kalau untuk batik cap satu hari kita bisa 30 lembar seperti itu. Nah ini kan ada contohnya ya di Setiana. Boleh diperlihatkan nggak Bu, mana contoh dari batik tulis, mana contoh dari batik cap itu sendiri? Ya, yang di ujung ini sebelah ini nih batik tulis. Kita kebetulan motifnya itu adalah tari sirih kuning. Karena Bekasi itu Betawi ya, nggak jauh-jauh walaupun Jawa Barat, tapi budaya kita itu masih di Betawi. Nah ini adalah motif tari sirih kuning sama yang kita selaraskan dengan apa sih yang lagi tren sekarang. Nah ini kan pohon janda bolong lagi tren banget ya. Jadi kami adopsi ke batik seperti itu. Ini batik tulis. Oh tulis. Batik tulis. Nah untuk batik cap kita ada ini batik cap 1, 2, 3, 4 ini batik cap. Nah ini adalah motif rumah Lio. Rumah Lio. Rumah Lio tuh yang suka bikin batu bata ya, gitu ya Bu ya. Betul. Terus kita mix dengan kombinasi dengan golok karena kan Bekasi Jawara ya. Seperti itu. Jadi semua motifnya itu kita kombinasi dengan coba. semuanya kearifan lokal yang ada di Bekasi. Nah dari batik tulis dengan batik cap ini itu bedanya apa ya Bu ya? Kalau batik tulis itu di pengerjaannya itu tidak stuck ya. Jadi dalam artian yang namanya tulis tangan pastinya tidak akan seirama, pasti ada aja nanti yang polanya itu yang ada sedikit bergeser gitu ya. Dan ini dikerjakan sama tangan. Kalau batik cap dia sudah terpola, teratur. Jadi dalam satu lembar kain itu dia sudah teratur semuanya seperti itu. Itu batik dan pewarnaan dan lain-lain juga berbeda sih. Artinya yang ini lebih metik, ini lebih manual gitu ya Bu ya. Bedanya ya betul nih manual di metik. Kalau satu lembar itu biasanya dijual berapa sih Bu? Kalau untuk batik tulis itu kisaran di atas 800 ya. Untuk batik tulis. Berarti kalau 1 tahun 360 lembar dengan harga 800, wow luar biasa tidak. ya. Jadi tidak semuanya tulis ya, karena kan ada cap juga, terus ada kadang berupa pakaian jadi juga seperti itu. Jadi, kalau cap berapa Bu? Kalau cap itu di atas 200 gitu, di atas 200, kalau tulis itu di atas 800.
Oh gitu. Kalau dalam kualitas gitu yang membedakan tulis dengan cap itu apa? Pasti jauh berbeda. Mm-mm. Kualitas tulis itu lebih best ya. Karena pengerjaannya juga betul-betul teliti sekali. Kalau cap ini istilah katanya produk massal. Kita bisa memproduksi satu hari dengan kuantiti yang lebih banyak. Iya. Ya pastilah pengerjaan massal dengan pengerjaan yang 2 hari Khusus, ya, dapat ya, benar, satu benar. gitu kan, pasti berbeda. Oke, luar biasa sekali ini ya. Selanjutnya Bu, ini ngomongin masalah tadi di awal Ibu punya misi dari Bekasi, batik dari Bekasi untuk mendunia, untuk Iya, dunia, gitu. betul. Bekasi mendunia. Nah, apa yang Ibu perkenalkan, Ibu pertontonkan, pertunjukkan kepada dunia bahwa ini loh batik Bekasi, ini loh. Nah, bedanya apa dengan batik-batik yang biasa kita temukan gitu? Ya, walaupun saya orang Padang ya, tapi cinta saya ke Bekasi itu luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi istilah kata di dalam hati itu dua yang tidak bisa terhilangkan ya. Makanya ketika membuat batik yang terinspirasi di kepala saya adalah bagaimana mengangkat Bekasi ini bisa mendunia gitu kan. Jadi kami mengambil motif-motifnya, kearifan lokal Bekasi, budayanya, tari-tarian, terus mungkin gaya hidupnya, terus bangunan-bangunan bersejarahnya itu semua kami adopsi ke motif batik. Dan kami berharap sih seluruh dunia tahu ada Gedung Juang di kami di Kabupaten Bekasi, ada Saung Ranggon di kita, ada makanan khas Pucung Gabus di Kabupaten Bekasi. Jadi saya berharap dari motif-motif seperti ini nih bisa memperkenalkan Bekasi ke dunia seperti itu. Luar biasa sekali ya, Erci Setia. Oke, kalau dari 2017 panjang perjalanan, ini si Ibu sudah memperkenalkan batik, Telaga Batik ini kemana saja Bu? Alhamdulillah yang terjauh tuh saya pernah ke Singapura. Wow. Seperti itu ya. Tapi kami kemarin Inacraft juga ikut, karena Inacraft itu kan pestanya wastra Indonesia ya, jadi bagi saya itu luar biasa sekali. Terus kami juga ikut pameran antar provinsi difasilitasi oleh pemerintah. Terus kami ikut pameran-pameran juga yang ada di Jawa Barat, kita ikut event semua seperti itu. Jadi semua ketika ada kesempatan semua kita ikuti. Jadi dari kami pernah di Batam, pernah di Medan, pernah ke Labuan Bajo juga, seperti itu. Memang hampir ya sudah mulai mengelilingi Indonesia. Ya kalau gitu. Jawa sih sudah, semua Jawa sudah kita ya. Luar biasa. Oke, sekarang gini Bu, ngomongin batik itu kan identik dengan Pekalongan, ya kan? Nah, apa yang Ibu tawarkan kepada dunia yang membedakan batik Bekasi itu bisa dipilih yang nggak kalah dengan khasnya batik Pekalongan gitu? Ya. Kalau ini kan pertarungan khas ya? Iya betul, dan pertarungan khas dan pertarungan luar biasa dengan senior-senior kita ini ya. Tapi kebetulan ya karena di Bekasi itu belum ada pakem, karena kan Kabupaten Bekasi bukan daerah penghasil batik, itu secara tidak langsung memberikan keuntungan juga buat saya gitu kan. Jadi kami bisa membuat warna dengan yang lebih pilihan sendiri gitu kan. Terus membuat motif yang tidak, kalau yang di daerah-daerah yang sudah pakemnya sudah ada itu tidak bisa jauh-jauh dari motif yang sudah di SK-kan Hak gitu. cipta itu Ibu ya? Ya, kebetulan beberapa motif batik Telaga Batik sudah dihak ciptakan juga gitu. Jadi yang kami tawarkan, kami berbeda dari batik-batik yang lain itu adalah warna. Saya adopsi warna Bekasi itu kan dari gaya hidup orang Bekasi itu kan kalau bahasanya seperti ini, pengennya nyohor gitu kan. Jadi kalau pengen nyohor tuh berarti harus warna yang terang, jadi ketika berada di tengah-tengah itu terlihat semua orang. Iya. Jadi karena pernah saya coba juga adopsi, ada beberapa kalangan di Bekasi, warnanya jangan gonjreng mulu buru nih, yang soft gitu. Ternyata ketika saya buat nggak ada yang ngelirik, katanya nggak Bekasi itu mah gitu kan. Jadi khas Bekasi itu yang kami angkat, yang membuat berbeda dengan kakak-kakak senior kita seperti itu. Warna ya. Warna. Kemudian tadi desain gitu betul. Ya. Oke, ini menarik banget ya. Sudah mulai menjelajah ke berbagai wilayah gitu. Nanti saya doakan semoga ini Amin. lebih maju lagi ya. Amin. UMKM. Nah, perjuangan UMKM di Bekasi, saya pikir ini sebagai salah satu potret di mana Buruni ini adalah satu produk dari pemerintah Kabupaten Bekasi melalui pelatihannya gitu ya, sehingga bisa
membuat Telaga Batik ini ya kan Betul. bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi identik atau ikoniknya Bekasi, ya kan Bu? Ya. Oke, selanjutnya Bekasi ini kan juga Telaga Batik ini pernah menjadi tadi mitranya Abang Empo. Kemudian juga Bekasi waktu belum lama sempat menggemparkan batik Bekasi. Nah, itu apakah Ibu juga yang desain atau seperti apa, Bu? Kalau untuk desain itu kebetulan di dalam tim kami juga ada tim desain, tapi semua inspirasi semua dari saya. Jadi saya diskusi dengan tim desain, saya maunya yang kita angkat. Jadi kami punya PR setiap tahun tuh ngangkat satu daerah gitu ya. Tahun ini sebenarnya saya ngangkat Serang Baru. Jadi ada buaya, tapi kebetulan tidak dibawa ya. Jadi setiap tahun itu kami mencoba untuk menggali, apalagi PR kami sih pengennya membuat batik dari 23 ada Sukatani juga dengan apa bahasa Bekasinya tuh galengan ya. Oh Ya, semua pematang sawah ya, seperti itu. Jadi kita coba angkat seperti itu. Oke. Motifnya sih dari saya sih. Berarti berawal dari bukan passion, pekerjaan gitu ya, pekerjaan, peluang, Iya. kemudian berawal dari peluang, kemudian dihadirkan menjadi passion hari ini gitu ya Bu ya? Iya, Oke. seperti itu. Memang capaian terbesar selama Ibu sebagai owner Telaga Batik ini apa Bu? Sepanjang tahun sampai hari ini dan kebetulan hari ini adalah bulannya, menemukan bulan, betul. ya, mengulang bulan nih. Apa sih capaian terbesar Bu? Capaian terbesarnya yang pastinya saya tidak pernah menyangka sampai di titik ini. Karena tadi saya bilang kan kami ini orang Padang, tidak mengenal batik di sana. Saya terbiasa dengan mungkin sulam menyulam, jahit menjahit oke gitu. Tapi hari ini saya dikenal orang menjadi pengrajin batik Bekasi. Jadi itu pencapaian terbesar dalam hidup saya dan diapresiasi oleh masyarakat adalah keberhasilan saya mampu bergerak dari tidak bisa menjadi bisa, bahkan sekarang kami bisa istilah kata merangkul orang sekitar juga untuk bisa meningkatkan perekonomian juga. Ya bagi saya itu pencapaian yang luar biasa gitu. Ya, kemudian ada juga pendidikan ya untuk Ya, sekeliling ya, untuk betul, buka kelas juga ya Bu ya. buka kelas juga. PR saya kedepannya sih bagaimana memperkenalkan batik Bekasi ini ke seluruh warga Kabupaten Bekasi. Karena sampai hari ini masih banyak yang tidak tahu kalau di Kabupaten Bekasi itu ada batik. Seperti itu. Oke, ini intermezzo Bu ya, sebelum penutup saya mau Ya. intermezzo. Biasanya orang yang pakai batik itu terkenal mau ke kondangan Nah, ya Bu ya. iya. Nah, kemudian ini kan jadi di acara-acara formal, non formal itu jarang orang yang pakai batik. Betul, Nah, betul. kebiasaan ini apakah menjadi hambatan dan bagaimana Ibu memanfaatkan stigma batik keundangan dan di dunia formal, di dunia usaha Ibu? Ya, bahkan ada yang bilang batik itu daster gitu. Tapi tidak sih ya, makanya saya tadi mencoba berkolaborasi dengan Abang Po itu istilahnya anak muda. Ya. Udah anak muda yang istilah kata Gen Z yang benar-benar untuk pakaian batiknya itu mungkin tidak lagi untuk kondangan karena mereka juga kadang Fashionable. Iya, fashionable juga, terus kadang lagi santai mereka bisa pakai batik gitu ya. Jadi saya mencoba untuk berkolaborasi dengan generasi muda gitu kan, dan kita coba juga cari-cari warna yang selain warna gonjreng itu, kadang-kadang beberapa kali juga kami mencoba untuk warna yang disesuaikan dengan anak muda. Karena mereka senangnya warna pastel gitu kan, warna istilah kata yang soft, nggak terlalu kelihatan batiknya seperti itu. Jadi ya saya mencoba seperti itu gitu. Jadi keluar dari zona nyaman. Wah, luar biasa ini pesannya, kisahnya dari Bu Runi ini luar biasa sekali ya. Banyak pembelajaran yang perlu kita petik khususnya untuk generasi muda Bekasi. Berawal dari mimpi, kemudian menekuni, akhirnya bisa berhasil dan bermanfaat untuk sekeliling dan sekitarnya. Oke, terakhir Bu Runi, apa yang ingin Bu Runi sampaikan kepada seluruh RJ Setia dan pemuda-pemudi yang sekarang menikmati, menyaksikan gitu podcast kita hari ini? Silakan Bu Runi. Oke, harapan saya melalui podcast ini mudah-mudahan ya batik Bekasi itu benar-benar membumi di Bekasi, dalam artian semua warga Kabupaten Bekasi itu mengenal ada batik Bekasi, dan harapan saya lagi ayo kita bersama-sama
biar budaya ini tidak tergerus, karena batik ini adalah bagian dari budaya tradisional kita yang harus semua lapisan mendukungnya. Jadi saya berharap sih anak-anak zaman sekarang, karena mencari pengrajin yang mau belajar itu sudah susah. Dan saya berharap ada rasa cinta di hati mereka. Ayo kita bersama-sama mengembangkan batik Indonesia. Luar biasa. Baik Bu Runi, terima kasih buat Elisa Setia nih mau belajar di Telaga Batik, batiknya orang Bekasi. Bisa langsung aja datang ke perumahan Telaga Murni, Blok A1, nomor 25, Jalan Nila 2, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Atau bisa hubungi di WhatsApp-nya di 0812 1373 0962 ya. Bu Runi, sekali lagi terima kasih banyak sudah Terima sharing-sharing. kasih Elisa juga Setia. kami sudah diundang ke sini. Mudah-mudahan ini membantu kami untuk lebih berkembang lagi. Amin, amin. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Saya Resi Maulida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, diminum.